Oke Bang, langsung Bang mungkin gimana? Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media sekalian. Kami ini selaku kuasa dari Ibu Olivia Natania dan suaminya ya, Bapak Raffi. Jadi hari ini kami menghadiri undangan Anmaning ya. Jadi Anmaning ketiga, Anmaning pertama itu kami tidak mendapatkan undangan. Kemudian yang kedua juga kami tidak mendapatkan undangan. Hari ini baru mendapatkan undangan ketiga. Nah, terkait dengan hasil daripada Anmaning tersebut, kami dari pihak Olivia Natania keberatan sebenarnya ya, keberatan terkait dengan disuruh ganti rugi sebesar 8,1 miliar. Karena pada putusan pidana di situ hanya 600 juta. Nah, klien kami juga kemarin telah menuliskan surat yang saya akan bacakan di sini ya. Iya. Ini surat yang dituliskan oleh, nanti saya tunjukin, saya bacakan dulu. Ya, bacakan dulu. Baik. Saya Olivia Natania telah menjalani dan menyelesaikan seluruh tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan tuntutan perdata saat ini, saya baru memulai kehidupan baru. Bahkan untuk memulai mencari pekerjaan, saya membutuhkan waktu dikarenakan kepercayaan orang terhadap saya dan nama baik saya telah rusak. Namun demikian, apabila saya memiliki kemampuan finansial yang memadai, saya akan bertanggung jawab sebagai bentuk itikat baik saya. Pengembalian tersebut akan saya lakukan dengan cara dicicil secara bertahap. Jadi ini yang dituliskan oleh klien kami, saudara Olivia. Tahan bang, maaf bang. Ya. Dikit lagi bang. Ya, bang. Ya, jadi hukuman badan telah dijalani selama 3 tahun. Kemudian saat ini memang klien kami tidak mempunyai harta apa-apa. Ya, pesan dari klien kami bahwa beliau hanya ingin terlepas dari permasalahan ini. Jadi tidak menyeret daripada ibundanya sendiri. Ya, jadi ada etiket baik di sini dari klien kami bahwa akan mencicil. Terkait mekanismenya nanti di tanggal 1 kami diundang lagi untuk Anmaning di situ. Yang tidak setuju dengan membayar 8,1 M berarti inginnya berapa? Ya, sesuai putusan itu sebenarnya 600 juta ya. 600 juta. Nah, kami duga ada pelaku lain di situ. Nanti sedang kami kaji ya, bahwa memang berdasarkan cerita dari Ibu Olivia, pada saat pencarian orang ada jumlah persenan yang nanti didapat dalam pencarian itu. Makanya ini sedang kami kaji ya. Apabila memang ada pelaku lain pasti akan kami laporkan juga. Karena menjadi tidak adil bahwa klien kami ini hanya menjalani hukuman badan sendiri. Ya, jadi ada pelaku lain yang harusnya juga terlibat di sini. Jadi bukan klien kami sendiri. Betul. Bang, tapi kalau mereka menuntut juga tuntutan perdata sebesar 8,1 M ini, menurut abang apa sih motif mereka apa perdata 8,1 M? Kami kurang tahu ya, nanti bisa tanyakan ke mereka. Yang pasti untuk tuntutan sebesar itu kami juga kurang paham ya. Apakah memang ada dalilan lain, apa kita kurang tahu ya terkait itu. Yang pasti pernyataan dari klien kami bahwa untuk uang tersebut sebenarnya beliau hanya mendapatkan sekitar per orang ya sekitar 5 jutaan. Dari sekian ratus. Bukan, mungkin per orang ya. Oh. Ya. Tapi kerugian dari yang si CPNS ini total berapa sih Bang? 600 juta itu? Ya, kalau dilihat dari putusan 600 juta. Hanya 600 juta. Hanya 600 juta. Itu di putusan pidana ya bang? Di putusan pidananya. Begini ya teman-teman, saya perlu tambahkan yang disampaikan oleh rekan kita tadi bahwa harus dibedakan dulu ada perbuatan pidananya, kemudian ada perbuatan perdatanya. Ya, perbuatan pidananya itu harus kita clearkan dulu bahwa klien kita Ibu Olivia ini sudah selesai tuntas menjalankan
proses pidana. Kemudian sanksi pidananya udah selesai, lalu putusannya itu yang bersangkutan itu di dalam diktum pasal pidananya itu dia disebut harus bertanggung jawab senilai 600 juta. Ini sampai oleh rekan saya tadi ya, 600 juta. Kemudian bagaimana dengan perbuatan terdakwa? Merespon pertanyaan teman-teman media tadi, yang perbuatan perdata itu, nah itu harus kita lihat dulu. Kita diskusi dulu, kita kaji dulu. Karena kita tidak bisa terlepas dari produk putusan, produk hukum terkait pertanggungjawaban yang sudah dia laksanakan, kemudian ada nilai kerugian yang 600 juta. Nah itu yang real ya, itu fakta real. Jadi sehingga kita bisa mengandai-andai bahwa kemudian di luar sana nanti ada perkembangan bahwa ada orang lain atau pihak-pihak lain yang ikut terlibat terkait yang disampaikan tadi. Nah itu sedang kita kaji, nanti kita lihat hasil seperti apa, akan kita ambilkan opsi-opsi hukum yang kira-kira tidak merugikan klien kita. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Berarti OI bakalan tanggung jawab dengan cara mencicil ya Bang, tapi dengan kerugian yang memang sudah disebutkan dalam putusan pidana itu Bang 600 juta Bang. Ya, jadi pertanggungjawab yang kita sebut itu adalah pertanggungjawab yang sifatnya sudah final dan mengikat. Jadi kalau di dalam pertanggungjawab 600 juta, maka pertanggungjawab yang harus dilakukan oleh Ibu Olivia itu, klien kami itu adalah sebesar 600 juta. Metode penyelesaian seperti apa? Nah, metode penyelesaian tentu tadi sudah disampaikan oleh rekan kami bahwa proses ini kan Ibu Olivia kan baru masuk kerjaan, baru diterima, ya kan? Belum sedang mencari pekerjaan. Nanti sekiranya seperti apa, nah itu kan nanti akan didiskusikan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman gitu. Terus kalau secara hukum dari 600 ke 8M itu gimana sih Bang? Nah begini, kalau misal secara hukum diperhitungkan dari 600 ke 8M, kita tidak bisa bicara sesuatu yang di luar produk putusan kan gitu kan. Yang kita pakai produk putusan itu adalah produk putusan yang sifatnya pidana, ya kan? Karena perdatanya itu belum ada, yang kita pakai sifat produknya putusan pidana. Di putusan pidana itu teman-teman, rekan-rekan media, itu 600 juta. Sehingga kita tidak bisa bicara di luar konteks itu. Bahwa nanti kemudian di luar putusan itu ada putusan kalau menyebutkan bahwa ada 8 miliar atau sekian miliarnya itu, kita tidak bisa bicara di luar produk itu. Gitu. Tapi saat ini kondisi Bang Oi sendiri seperti apa mulai menata hidup yang kembali, maksudnya apa sih mungkin kehidupannya di tempatnya Bang Oi di bawah level yang nggak kayak dulu lagi, Lagi susah banget kah atau gimana? Tentunya lagi susah ya, susah karena pertama mencari pekerjaan susah karena backgroundnya yang saat ini memang di mana-mana nama baiknya tercemar di situ, jadi ya tidak semudah yang sebelumnya. Itu aja sih. Untuk suaminya sendiri seperti apa? Untuk suaminya sama, terdampak juga kan di situ. Bang, ada tudingan hidupnya masih mewah Bang, emang sesusah apa Bang yang sekarang dijalankan sama? Artinya bahwa saat ini klien kami tidak punya harta apa-apa, ya tudingan-tudingan tersebut yang kita belum mengetahui kebenarannya. Itu sih Pak. Kalau untuk dari pihak suaminya sendiri ada keinginan untuk misalnya membantu, kan ini kan tanggung renteng gitu ya kalau di putusan perdatanya. Itu untuk pembayarannya gimana kalau dari pihak suaminya? Ya tetap nanti karena suami istri ya, nanti dilihat, intinya nanti akan dikaji untuk prosesnya, pencicilannya seperti apa. Jadi tanggal 1 kita akan sediakan proposal. Bang, semisal di tanggal 1 OI masih belum kerja atau benar-benar nggak punya apa-apa, itu apakah gugur atau bagaimana? Ya tentu kita hanya akan berbicara terkait dengan keadaan sebenarnya. Jadi kalau memang belum bisa ya artinya belum bisa. Ya, seperti itu sih. Makanya nanti akan kita kaji pencicilannya seperti apa, karena saat ini memang klien kami belum menemukan pekerjaan. Bang, uang yang diterima UI itu sebenarnya berapa sih Bang? Tadi Abang kan sempat bilang apa sebenarnya terimanya yang 5 juta per korban. Jadi gini, kalau mau dibilang klien kami ini OI bilang salah, ya salahnya seperti apa? Kalau memang salah, apakah seluruhnya salah? Jadi terkait dengan orang-orang yang membawa orang lain untuk masuk di situ, ada diduga mendapatkan juga bonus-bonus di situ kan, persenan. Intinya bahwa setiap kepala itu yang diterima tidak seperti yang dituduhkan. Jadi ya per kepala itu hanya sekitar 5 jutaan.
seperti itu. Artinya bahwa ada pihak-pihak lain, tapi di sini hanya klien kami yang menjalani hukuman banding. Pihak lain tuh tapi Ibu Oinya sendiri tahu atau gimana? Ya pastinya tahu, nanti akan kami kaji gitu. Kan tadi ada semacam pelatihan by Zoom gitu di proses waktu dulu Ya. gitu. Nah, si pihak yang melaporkan itu bilang itu Zoomnya pun bodong katanya. Gimana tuh Bang? Padahal kan memang sudah terlaksana ya, Ya. Zoomnya, artinya kan ada dana yang dikeluarkan OI mungkin di situ. Ya, ada dana di situ. Secara teknikal prosesnya mungkin. Ya ada dana yang dikeluarkan di situ. Yang pasti di acara tersebut ada pelaku-pelaku lain. Ini di situ. Apakah OI akan menggugat kembali setelah namanya tercemar dan karakternya secara tidak langsung terbunuh gitu loh? Untuk itu kita belum tahu ya. Nanti kalau memang ada pihak-pihak yang menyudutkan dan mencemarkan nama baiknya, memang kita akan kaji untuk mengambil langkah hukum. Oke. Oke. Akan kita kaji dengan tim. Ya, terima kasih. Dengan Terima kasih ya. siapa? Kami boleh dong. Window Batserin. Window Batserin.